Nah, jangan kita terjebak ke standar lifestyle yang tinggi sehingga mengakibatkan kita sendiri jadi kesulitan. Ya. Halo, kembali lagi bersama saya Willy Sivan dalam channel Deal with Willy. Pada hari ini saya akan share kesalahan-kesalahan yang biasanya orang lakukan, ya kita mungkin lakukan juga dalam membeli rumah pertama, ya tanpa kita sadari kita melakukan kesalahan. Oleh karena itu please kita jangan ulangi lagi, kita cukup belajar dari pengalaman orang lain, kita jangan ulangi lagi ya. Nah, kita sering dengar masalah seperti, aduh aku nyesal deh beli rumah di situ atau yang tempat lain manapun lah gitu ya. Nah kemudian ya kalau mau kita ulang juga nggak mungkin, tapi mau dikembalikan juga nggak bisa karena membeli rumah itu punya komitmennya panjang. Jadi sekali kita ngambil misalnya dengan KPR tertentu, ya kan. Nah itu kita harus komit, nggak bisa di tengah jalan kita stop. Nah kemudian juga kalau ketika kita ngambil yang cicilannya kebesaran, ya itu juga tiba-tiba di tengah jalan ya karena ada satu lain hal kita kehabisan dana, nah sehingga mengakibatkan kita jadi beresiko kehilangan rumah, ya. Nah itu juga bisa terjadi. Oleh karena itu ya kita harus belajar, kita harus cari tahu ya aktif untuk perkembangan apa aja sih yang diperlukan untuk membeli rumah. Nah, oke, kita mulai dari kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan orang apa aja. Yang pertama, biasanya orang yang salah membeli rumah itu adalah tipe orang yang memaksakan kehendaknya. Ya, jadi kembali lagi kita harus tahu, ya kita harus tahu kita membeli rumah itu karena apa? Karena kita butuh atau keinginan. Nah, kita harus pisahkan mana yang menjadi kebutuhan, mana yang jadi keinginan. Ya. Dan satu hal lagi, kalau kita merasa, oh apa yang kita inginkan ini masih terlalu jauh, oke, please kita sesuaikan dulu dengan kebutuhan kita. Ya mungkin kebutuhan kita hanyalah, oke, rumah sederhana dengan lokasi strategis yang dekat tempat kerja dan mungkin tempat anak sekolah dan lain sebagainya. Oke, kita bisa pilih yang itu dulu. Ya dengan kehidupan standar yang sederhana dulu lah gitu. Nah jangan kita terjebak ke standar lifestyle yang tinggi sehingga mengakibatkan kita sendiri jadi kesulitan ya di dalam perjalanan ya membeli rumah atau setelah membeli rumahnya gitu. Ya padahal dalam membeli rumah itu juga bisa menjadi satu step. Ketika kita mau beli rumah, rumah yang kita miliki itu akan menjadi batu pijakan untuk membeli rumah yang lebih besar lagi. Ya, jadi ketika kita punya karir lebih maju, bisnis kita lebih banyak untungnya, ya lebih banyak hasilnya, ya tentu saja nantinya kita bisa memiliki rumah yang lebih besar. So, jangan terlalu khawatir. Ya, jadikan rumah ini sebagai aset, ya sebagai tempat tinggal yang membuat kita selalu lebih kaya, jangan sebaliknya. Oke, yang kedua adalah biasanya faktor finansial. Nah, faktor finansial ini sangat luas sekali ya. Sangat luas sekali, banyak sekali macamnya. Yang pertama misalnya nih, contoh ada orang yang hanya mempersiapkan uang DP-nya. Jadi, wah lucu sekali ya. Jadi contoh rumahnya 1 miliar, hanya siapin uang DP-nya mungkin 200 juta. Tapi tidak mempersiapkan dana cicilan untuk bulanannya. Ya, jadi dengan alas sekedarnya berani apply KPR mungkin, tapi tidak didukung oleh dengan profesi yang stabil income-nya tentu saja. Nah, tentu saja ini akan menjadi masalah. Contoh lagi yang kedua adalah orang yang mengambil KPR dengan
Tenor yang singkat, ya kita tahu, kita semua pasti lebih suka komitmen yang singkat daripada komitmen yang panjang. Tetapi konsekuensi dari KPR dengan tenor singkat, udah pasti cicilannya akan lebih besar. Ya kembali lagi, ya selain kita tentu saja ingin membayar bunga yang lebih kecil, ya tentu saja kita harus perhatikan cash flow keuangan kita, ya. Ya, tentu saja kita harus memiliki financial planning yang kuat, ya supaya dalam perjalanan membeli rumah, termasuk ya mencicil rumah sampai lunas, ya itu kita bisa sukses ya, selesai dengan sempurna gitu. Ya, selanjutnya tipe orang yang punya pinjamannya banyak dan besar ya. Jadi selain beli rumah itu punya kredit lagi untuk hal-hal lainnya. Bisa jadi malah hal-hal yang konsumtif yang tidak membantu sama sekali. Ya, ini sangat disayangkan, tapi tentu saja kita jangan sampai ikut terjebak juga ya. Ya, kalau kita mau menambah kredit boleh nggak? Boleh. Kalau untuk hal-hal produktif, untuk memperbesar usaha ya, itu boleh aja. Boleh nggak untuk konsumtif? Boleh, asal benar-benar ya pastiin dulu yang produktif, ya itu sudah jauh lebih besar ya. Jadi kita nggak terjebak ya, karena sayang sekali kalau kita sudah beli rumah, ya sudah membayar kredit sekian lama, ternyata ujung-ujungnya ya berujung di di pengambilan ya, penyitaan maksudnya. Ya sayang sekali. Nah, kemudian faktor lainnya ya biasanya adalah tidak mempersiapkan biaya-biaya lainnya. Jadi tentu aja dalam pembelian rumah itu selain kita siapkan uang DP dan cicilan, itu juga harus ada uang untuk renovasinya ya, karena kan beli rumah juga harus ada isinya ya, nggak mungkin rumah kosong tok gitu kan. Nah, tentu saja selain itu ada juga biaya-biaya dalam proses pembelian seperti biaya notaris, biaya pajak, BPHTB ya, dan biaya lainnya. Ya biasanya kalau mau lebih mudah kisarannya itu sekitar 7,5% dari harga transaksi pembelian. Nah, kemudian salah satu contoh lainnya itu adalah orang yang hanya mengandalkan pinjaman bank. Ya, ini juga gak bagus. Ya, kita harus bisa menambah penghasilan ya, untuk bisa memastikan pembayaran kredit rumah itu berjalan dengan lancar. Ya, jadi sekali lagi kita harus bisa merencanakan juga terus konsisten ya dalam memastikan pembayaran ya, untuk finansial kita, kondisi finansial kita itu kuat untuk membayar setiap cicilan rumah sampai lunas. Nah, selain faktor finansial, apalagi sih yang biasanya menjadi kesalahan orang dalam membeli rumah pertama? Nah, ini saya rangkum di faktor ketiga, yaitu faktor emosional. Ya, jadi contohnya tipe orang yang seperti ini adalah tipe orang yang beli rumah atau beli properti itu karena faktor emosi, cuma ikut-ikutan karena buru-buru aja belinya gitu, nggak ada pertimbangan panjang, suka mungkin karena lihat pertama bagus gitu kan, wah ini udah deh langsung beli aja, langsung beli, nggak ada pertimbangan lain. Nah, ini adalah faktor emosional. Ya tentu aja nggak ada persiapan seperti ini bahaya banget. Nah, kemudian selain itu dari faktor emosional ini, contoh lainnya adalah tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya. Jadi ya karena tadi juga sudah abai kan, ya maka biasanya orang ini juga tidak memperhatikan lingkungannya ini seperti apa. Apakah ya bukan hanya di dalam ya, bukan hanya di dalam rumah, tetapi juga sekitarnya, bagaimana orang-orang yang tinggal di seperti itu, apakah lingkungan itu terlalu dekat dengan industri misalnya, ya kan. Nah, apakah lingkungan itu terlalu jauh dengan pusat pendidikan, sekolah-sekolah, kampus, atau juga pusat-pusat kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Ya, biasanya itu tidak pernah dicek. Nah, kemudian selain itu juga tidak ngecek
ke dalam rumahnya juga atau isi-isinya. Ya, ini juga salah satu kecerobohan ya. Nah, kemudian selain itu juga hanya mengandalkan janji-janji yang sifatnya lisan. Jadi suka udah cocok rumahnya, oke ini bagus, dengar dari mungkin dari marketingnya, mungkin dari orang lain, dari teman sendiri juga ya. Kemudian oke, langsung oke lah beli aja deh bungkus satu gitu kan. Nah, ternyata banyak masalah di kemudian hari dan semuanya itu tidak ada hitam di atas putih, tidak ada perjanjian tertulis. Nah, ini juga berbahaya. Bahkan seringkali juga ya biasanya orang yang beli seperti ini hanya beli sudah ada suratnya, sudah ada perjanjiannya, tapi tidak dibaca dengan detail. Ternyata di perjanjian sudah ditandatanganin, ternyata ada hal-hal yang membuat ternyata ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kita sebagai pembeli. Ya, ini kan sungguh sangat disayangkan. Ya, karena kenapa? Ya, kita juga tahu kan kita beli rumah juga bukan uang kecil, uangnya sangat besar. Ya, faktor lain dalam pembelian rumah, kesalahannya itu adalah salah satunya tidak diasuransikan. Ya, ini faktor yang keempat ya. Tidak diasuransikan. Jadi biasanya ya namanya musibah kita juga tidak pernah tahu kapan terjadi ya. Itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja ya. Jadi tidak pernah tahu, alangkah baiknya kita asuransikan. Atau memang kalau kita mau aman ya tentu saja kita pakai KPR ya, karena biasanya sudah dibantu untuk asuransinya juga. Ya, jadi untuk hal yang kelima atau yang terakhir dalam kesalahan orang itu biasanya ya kembali ke orangnya memang tidak terlalu aktif untuk mencari informasi yang cukup, yang memadai seputar properti yang akan dibeli atau perkembangan dunia properti pada umumnya. Jadi saran saya ya kita semua siapapun ya, karena kembali lagi rumah properti itu kan juga salah satu kebutuhan utama kita. Kudu setiap orang kita harus update tentang market properti, tentang hal-hal dunia properti ya. Kita harus tahu, karena kalau bukan kita sendiri ya siapa lagi yang mau bantu kita kan, kalau diri kita sendiri nggak mau bantu. Saya juga share di buku saya ya, pasti beli rumah tahun ini. Anda bisa baca buku ini, nanti ada linknya di bawah. Saya juga buka bagi siapapun yang termasuk yang beli buku saya itu untuk bisa join ke komunitas saya, di komunitas First Homeowner. Di situ kita bisa share, saya bisa share juga market update-nya setiap periode ya, mungkin bulanan atau lain sebagainya ya. Saya kira itu dulu, nanti kita bisa discuss lagi di komunitas atau bisa juga lihat video saya berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Oke, salam deal setiap hari. Bye-bye.